Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Matematika Wajib kelas 11. Masih membahas tentang operasi matrik. Kali ini kita akan membahas perkalian matrik dengan skalaar. Perhatikan di sini ada istilah baru yaitu skalaar. Apa itu skalaar? Skalaar itu adalah suatu bilangan atau konstanta yang bukan anggota dari matriks. Biasanya penulisan skalaar itu menggunakan huruf kecil. Nah, perhatikan definisinya ini. Jika A adalah matriks, ingat A adalah matriks dan C adalah skalaar. Skalaar itu adalah suatu bilangan, contohnya 1, 2, ada negatif 3, ada setengah dan selanjutnya dan lainnya ya, yang bukan metrik, bukan anggota metrik, tidak termasuk metrik maupun anggota metrik. Hasil kali, kan hasil kali ditulis C kali A, A-nya adalah metrik, C-nya adalah skalaar. Contoh penulisannya yaitu 2A, 3A, 1/3A. Nah, 2-nya adalah skalaar, 2-nya adalah skalaar, A-nya adalah matriks. Sepertiganya adalah skalaar, A-nya adalah matriks. Kita ulangi lagi, hasil kali CA adalah matriks. Jadi hasil kali skalaar dan matriks itu hasilnya adalah sebuah matriks. Yang bagaimana? Yang diperoleh dari perkalian setiap anggota matriks A dengan bilangan C. Jadi hasil kali skalaar, matriks dengan skalaar itu kita peroleh, kita kalikan nilai dari skalaarnya dengan setiap anggota dari matriks. Matriks yang diperoleh yaitu CA itu biasa disebut dengan kelipatan skalaar dari A. Maka nanti agar mudah kita sebut saja dengan kelipatan skalaar. Contohnya, perhatikan di sini kita punya matriks A yaitu 2, 1, 7, negatif 3, 4, negatif 2. Maka apabila kita ingin mencari nilai dari 2A, maka kita bisa mengalihkan matriks A dengan 2. Kita tulis dulu matriks A-nya 2, 1, 7, negatif 3, 4, negatif 2. Lalu apa artinya ini? Nah, ini adalah suatu matriks yang kita peroleh dengan cara kita kalikan 2 dengan setiap, perhatikan ini, perkalian setiap anggota matriks A dengan bilangan C. Maka 2A itu artinya kita kalikan 2 dengan setiap anggota dari A, itu 2 kali 2, 2 kali 1, 2 kali 7, 2 kali negatif 3, 2 kali 4, 2 kali negatif 2. Itulah yang disebut dengan 2 kali A, yang nilainya bisa kita hitung. 2 kali 2, 4, 2 kali 1, 2, 2 kali 7, 14, 2 kali negatif 3, negatif 6, 2 kali 4, 8, 2 kali negatif 2, negatif 4. Inilah nilai dari 2A. Lalu kita bisa juga mencari nilai dari negatif B. Apa yang disebut dengan negatif B? Negatif B itu sebenarnya adalah negatif 1 kali B. Seperti biasa, negatif B itu seperti di bilangan ya, negatif 2 itu bisa kita tulis dengan negatif 1 kali 2. Negatif A yaitu negatif 1 kali A. Di matriks juga sama, negatif B yaitu negatif 1 kali B. Artinya apa? Artinya yaitu negatifnya dari B. Nah, kalau mau kita kalikan
biasa kita bisa mendapatkannya dengan jalan kita kalikan negatif 1 dengan B-nya, yaitu negatif 1 ini sama dengannya kali matrik dari B, yaitu 5, negatif 3, 2, negatif 1, 0, dan 4. Kita kalikan sehingga kita dapatkan negatif 1 kali negatif 5, yaitu negatif 5. Negatif 1 kali 5, negatif 5, negatif 1 kali 3, 3, negatif 1 kali 2, negatif 2, negatif 1 kali negatif 1, yaitu 1, negatif 1 kali 0, 0, negatif 1 kali 4, negatif 4. Inilah yang disebut dengan negatif B, yang sebenarnya sama dengan negatif 1 kali B. Nah, tadi kan kita bisa mencari kelipatan skalar. Sekarang kelipatan skalar itu dapat kita kombinasikan dengan penjumlahan atau pengurangan. Kombinasi ini disebut juga dengan kombinasi linier. Contohnya, tadi kan ada A, ada B. Kita dapat nilai dari 2A. 2A berapa? Kita kalikan setiap 2 dengan anggota A, yaitu 2 kali 2 tadi berapa? 4, 2 kali 1, 2, 2 kali 7, 14, 2 kali negatif 3, negatif 6, 2 kali 4, negatif 2 kali 4, 8, 2 kali negatif 2, negatif 4. Inilah nilai dari 2A. Kalau kita ingin mencari dari contohnya 3B, kalau kita ingin mencari nilai dari 3B yaitu 3 kali 5, yaitu 15. 3 kali negatif 3, negatif 9. 3 kali 2, 6. 3 kali negatif 1, negatif 3. 3 kali 0, 0. 3 kali 4, 12. Ini adalah nilai dari 3B. Caranya sama seperti yang sebelumnya tadi ya. Lalu apakah yang disebut dengan kombinasi linier? Yaitu mengkombinasikan kelipatan skalar dengan penjumlahan atau pengurangan. Contoh 2A itu dikurangi 3B. Saya ulangi, 2A dikurangi 3B. Apa maksudnya? Yaitu maksudnya adalah matriks yang diperoleh dari kelipatan skalar 2A dan dikurangi dengan 3B. Nah, ini sama dengan 2A-nya tadi kita tulis 4, 2, 14. My pattern ya. Di sini 14, lalu negatif 6, 8, negatif 4. Ini adalah nilai dari 2A, lalu dikurangi 3B. 3B-nya 15, negatif 9, 6, negatif 3, 0, 12. Nah, jadi kalau kita kurangi 4 kurangi 15, ini kan sama caranya seperti pengurangan tadi. Itu 4 dikurangi 15, 2 dikurangi negatif 9, jadi 2 ditambah 9, 14 dikurangi 6, negatif 6 ditambah 3. Mengapa ditambah? Karena ini negatif, jadi positif ditambah 3. Ini 8 dikurangi 0, negatif 4 dikurangi 12. Baru kita cari nilainya. 4 kurangi 15, negatif 9. 2 ditambah 9, 11. 14 dikurangi 6, 8. Negatif 3 tambah
negatif 6 tambah 3, negatif 3, 8 dikurangi 0, 8, negatif 4 dikurangi negatif 12, negatif 4 dikurangi 12, negatif 16. Nah, inilah hasil dari 2A plus 2A dikurangi 2A dikurangi 3B. Dengan cara yang lain, kita bisa mencari nilai dari 2A plus 3B misalnya, 3B dikurangi 2A, dan lain sebagainya, 5A dikurangi 10B. Nah, ini dapat kita cari dengan cara yang sama, yaitu cara pertama kita cari kelipatan linearnya, lalu kita kombinasikan dengan pengurangan atau penjumlahan sesuai yang diminta oleh soalnya. Dalam kelipatan skalar ada yang unik, kita berkenalan dengan matriks nol. Apa itu matriks nol? Matriks nol adalah matriks yang anggotanya semuanya nol. Bernilai nol. Nah, contohnya yaitu matriks nol dilambangkan dengan huruf nol. Ini kita tulis saja matriks nol dengan ukuran 2 kali 3. Nah, contohnya yaitu 0, 0, 0, 0, 0, 0. Anggotanya 0 semua. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Kalau contoh lagi matriks 0 yang ukurannya 2 kali 2, ya 0, 0, 0, 0. Mengapa matriks 0 ini penting? Matriks 0 adalah identitas dari penjumlahan. Identitas dari aritmatika matriks yaitu penjumlahan, tentunya juga pengurangan. Contoh, matriks kita punya matriks 2, 3, 4. Matriks A ya. Lalu 5, 6, 7. Matriks A apabila kita jumlah dengan matriks 0, contoh A ditambah 0 itu sama dengan, kita tulis ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ditambah dengan matriks 0 yaitu 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tentu saja yang ukurannya yang sama ya, yaitu jadi tetap 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itulah yang disebut dengan identitas, yaitu tidak merubah matriks tersebut. Ada beberapa sifat unik dari matriks 0, yaitu jika matriks A kita kurangi dengan dirinya sendiri, maka kita akan mendapatkan matriks 0. Jika A kita tambah dengan 0, seperti tadi akan mendapatkan matriks A. Jika A dikurangi 0, juga akan mendapatkan tetap matriks A. Lalu bagaimanakah caranya mendapatkan matriks 0? Apabila kita punya matriks A 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka kita bisa mengalihkan matriks tersebut dengan skalar 0. Ingat, 0 di sini adalah skalar. Skalar itu adalah bilangan. Nah, apabila kita kalikan dengan skalar 0, maka akan kita dapatkan 0 kali matriks A. 0 kali matriks A yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, coba berapa ini? Nah, kita bisa kalikan satu-satu. 0 kali 2, 0 kali 3, 0 kali 4, 0 kali 5, 0 kali 6, 0 kali 7. Nah, nilainya berapa?
0 kali 2 0, 0 kali 3 0, 0 kali 4 0, 0 kali 5 0, 0 kali 6 0, 0 kali 7 juga 0. Begitulah cara mendapatkan matriks 0. Cukup mudah kan ya? Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.